Saudara-saudara, saat ini saya bersama dua orang Batak masih muda-muda dan mereka luar biasa perjuangannya untuk Tanau Batak. Saya akan berkenalan dulu dengan mereka berdua ini. Lai, bisa memperkenalkan diri dulu? Saya Anjas Asmara Sitorus, saya dari Kecamatan Permaksian, Kabupaten Toba. Saya Firman Sinaga, putra asli Korsea. Dari Lai kedua ini dari organisasi apa? Kami sekarang memperjuangkan hak masyarakat itu bergerak atas nama Gerakan Untuk Hak Tani Mampat. Jadi saya terangkan dulu sejarahnya terbentuk Gerakan Untuk Hak Tani Mampat ini. Dulu tahun 2002 itulah DPR mengeluarkan surat pernyataannya terkait dia tidak pernah kembali. Jadi naik surat pernyataan nomor tersebut 2002. Lalu tahun 2003 keluarlah itu akan nampak. Disitulah TPL-nya beroperasi. Jadi akan nampak itulah dan surat pernyataan itulah yang disebut paradigma baru PTTPL. Jadi ketika pertama sekali saya kerja di perusahaan itu tahun 2004. 4 Oktober 2004 saya di situ kerja. Sebelumnya juga hampir 10 tahun saya nggak pernah lagi di Toba kan, belum dari berapa tahun. Jadi saya kerja di sana di bagian riset. Jadi sejak saya kembali ke kampung itu, saya udah komporin masyarakat harus dibangun lembaga pemantau paradigma baru PTTPL, bukan yayasan pengelola dana sini sebagaimana yang dinyatakan di Akta 54 itu udah saya komporin terus. Tapi masyarakat ya gimana namanya kita edukasi masyarakat kan supaya paham apa menjadi haknya kan nggak mudah kan. Lalu kemudian tahun 2010 saya keluar dari perusahaan itu. Jadi ketika saya keluar dari perusahaan itu sampai 10 tahun saya nggak pernah sih di perusahaan itu karena saya bilang 10 tahun lagi kan saya balik kan gitu. Itu punya TPL dan tahun 2020 disitulah saya mulai menyerang. Jadi masih saya secara individu menyerang. Waktu itu saya ingat itu tanggal 9 April 2020 pertama sekali saya membuat postingan tentang TPL. Baru 2 kali saya mau posting, itu direktur utamanya langsung saya dijumpai. Bukan direktur utama, direktur waktu di Chandra. Jadi langsung saya sampaikan begini. Apapun, apa yang menjadi hak masyarakat tidak boleh, harus. Jadi dari situ, dari mulai pergerakan itu, saya bilang begini, saya cari orang-orang. Jadi dari tahun 2020 pergerakan itu dimulai? Itulah mulai, masih sekarang ini pertama saya, karena masih di tahun 2020 udah saya komporin banyak orang. Oke. Tapi nggak selalu ini hanya penting apa yang menjadi kepentingan dia pribadi atau kelompoknya itu kepentingan gitu kan. Jadi akhirnya saya memutuskan harus saya itu pertarungan ini kan. Jadi itulah 9 April 2020 lah mulai saya menyerangnya. Jadi ketika saya mulai menyerangnya, saya carilah teman-teman. Jadi pikiran saya mencari teman-teman itu, saya butuh orang-orang hukum kan. Orang hukum. Makanya waktu kami mulai bergabung itu menjadi pertarungan ini orang-orang hukum. Nah, jadi masalah teknis, masalah pencemaran, masalah dosa-dosa TPL, saya paham betul. Jadi yang saya butuhkan orang-orang hukum. Jadi akhirnya kami beberapa orang, kami bentuklah satu organisasi waktu itu ini. Ya udah seperti yang saya bilang tadi, waktu saya kembali ke Toba di 2004, harus dibentuk lembaga pemantau paradigma baru PTTPL kan gitu kan. Maka nama itu yang kami ajukan untuk dinotariskan sama untuk dapat ke Kemenhukam kan gitu kan. Rupanya nggak bisa memenuhi syarat. Akhirnya apalah bahasa yang paling tepat kan gitu, karena dari menurut undang-undang itu nggak bisa begitu apanya nama organisasi kan gitu kan. Akhirnya kami buatlah komunitas pembangunan berkelanjutan rakyat Toba. Itu sudah ada legalitas dari Kemenhukam kan gitu kan. Lalu kami bentuk lagi satu lagi forum masyarakat Toba, forum marketing. Dari atas nama dua apa ini lah
yang kepentingan legal standingnya. Dari situlah kami deklarasikan dari gerakan untuk akta 54. Jadi gerakan untuk akta 54 itu dia itulah visinya. Itulah visi kita melawan TPL. Jadi siapapun yang bergabung ke gerakan untuk akta 54 nggak dibatasi, semua masyarakat Toba. Apa yang disebut dengan masyarakat Toba ini yang bukan merujuk kepada Toba yang Kabupaten Toba, tidak. Seluruh masyarakat di kawasan daerah Toba yang terdampak akibat si Toba Pak Lestarinya. Kita nggak merujuk satu etnis, nggak ada merujuk etnis. Jadi kami deklarasikanlah itu di bulan September lah. Bulan September lah itu kami deklarasikan. Tahun 2020. 2020. Itulah apa sejarah terbentuknya gerakan untuk akta 54. Oke. Sekarang Laya Sitorus, kira-kira Laya termasuk pendirinya juga atau mungkin Laya tahu siapa aja kira-kira yang memotori berdirinya gerakan akta 54 ya? Oke, terima kasih. Jadi sebelumnya saya cerita dulu menyangkut TPL ini ya seperti yang dibicarakan tadi oleh Pak Firman Sinaga. Kita juga sudah sering melihat ribut soal TPL ini sebenarnya. Jadi perlu kita sampaikan bahwa melihat PT TPL itu tidak sama dengan melihat perusahaan-perusahaan lain yang ada di Indonesia ini. TPL ini sejak lahirnya sudah diawali dengan masalah-masalah, diawali dengan tutupnya PT Indorayon dulunya. Iya. Kemudian berganti menjadi TPL. Jadi ini perusahaan yang lahir akibat persoalan-persoalan, akibat konflik-konflik horizontal di masyarakat, menyangkut pelanggaran HAM, isu-isu lingkungan dan lain sebagainya. Sehingga muncul komitmen mereka, komitmen perusahaan ini untuk memperbaiki diri. Mereka selalu bilang kami mau berubah, kami mau memperbaiki diri. Lahirlah tadi itu komitmen paradigma baru, surat pernyataan PT TPL 16 Oktober 2002. Dengan lahirnya surat pernyataan ini, ada semacam penerimaan masyarakat lah. Ada semacam penerimaan masyarakat. Kalau mereka pengen memang mau berubah. Faktanya, itu tidak temukan perubahan-perubahan itu di mana kita. Dalam perjuangan ini mungkin ada saja memang yang kurang setuju dengan perjuangan kita. Bagi kita itu tidak masalah, pro dan kontra itu biasa. Tapi memang perjuangan kita ini murni untuk harga diri masyarakat Toba. Ini untuk harga diri para pejuang-pejuang lingkungan, pejuang-pejuang Batak dulunya itu yang berhasil menutup Indorayon dulu itu. Jadi kita dalam tujuannya sebenarnya mengawal itu untuk kesejahteraan masyarakat Toba. Kalau kita mengacu pada komitmen paradigma barunya itu sebenarnya bagus. Masalahnya dijalankan atau tidak, itu yang menjadi masalah. Kita melihat itu tidak dijalankan, makanya itulah perjuangan kita sekarang ini. Kalau itu dijalankan, masyarakat setempat pasti akan dampak ekonominya pasti lumayan. Termasuk karyawan-karyawan putri setempat di situ sebenarnya digaransi untuk menempati jenjang posisi di situ. Kita juga berjuang untuk mereka. Kita juga berjuang untuk kontraktor, di mana di situ juga dituliskan bahwa kesempatan putra-putri setempat untuk menjadi mitra TPL dalam operasionalnya. Jadi semua kita dukung sebenarnya, masyarakat kita dukung, karyawannya kita dukung. Jadi perjuangan ini untuk semua, untuk karyawan juga, untuk mitra-mitranya juga, ya untuk masyarakat juga. Nah, jadi kira-kira begitu. Sekarang saya mau tanya selanjutnya, kalau didirikan organisasi ini atau gerakan ini berarti ada tujuannya ya? Tujuan akhirnya apa? Bisa dijelaskan kepada kami apa kira-kira tujuan dari gerakan ini? Jadi tujuan utamanya adalah tadi menuntut hak-hak masyarakat sebagaimana dinyatakan oleh PT TPL di 16 Oktober 2002. Kami sebut nama kami gerakan akta 54. Sebenarnya kami menolak akta 54 itu. Tetapi bagaimana karena waktu itu dulu pirumusan dari Pak Ayah akta 54 berdasarkan surat pernyataan itu kan nggak pernah. Jadi artinya mestinya di akta 54 itu harus benar.
Nah, makanya kami disebut Partai 54. Tapi yang kami utama itu surat pernyataan 16 Oktober, karena itulah dasar hukumnya semua. Jadi Akta 54 itu adalah perjanjian antara itu seperti itu kah kira-kira? Sebenarnya Akta 54 itu kan belum perjanjian, itu masih berupa janjinya TPL. Janjinya TPL. Ya kan itu komitmennya. Kan padahal surat pernyataan 16 Oktober itu dibuat TPL pernyataannya itu adalah dasar untuk bersepakat antara masyarakat dengan TPL-nya mau kemana si TPL ini mau kita ke depan, makanya disebut paradigma dan TPL. Oke. Mau kemana kan gitu, akhirnya bersepakat lah sehingga membuat perjanjian, tapi tidak ada perjanjian itu terjadi. Itu makanya akhirnya dilanggarlah itu Akta 54 itu ya. Dilanggarlah semua karena itu tadi, karena masih belum perjanjian antara kedua belah pihak. Lagi pula perumusan Akta 54 pun itu kan sepihak, itu kan hanya TPL doang, karena memang waktu itu tidak memungkinkan dilakukan perumusan karena mau siapa mau diundang, karena masyarakat sendiri kan udah konflik. Ketika surat pernyataan itu dikeluarkan, memang waktu itu pun di komisi di DPR termasuk dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Perindustrian waktu itu menyatakan ya TPL itu hanya diberi kesempatan 1 tahun. Nanti akan dievaluasi apakah dia lanjut atau tidak kan gitu kan. Nah, jadi itulah dasarnya surat pernyataan tadi. Nah, evaluasi 1 tahun itu dihitung sejak kapan itu? Sejak dia beroperasi. Berarti waktu pertama kali beroperasi itu berarti ke tahun 2009. 2003. Jadi Kembali maksudnya bukan beroperasi pertama kali. iya, beroperasi kembali kan waktu Indorayun ditutup itu kan tahun 99 lah ya. Tahun 88, 87 lah dia udah mulai beroperasi. Ditutup Indorayun Dari pabriknya. Tahun 90-an lah. Ya, jadi ada jeda waktu cukup panjang sebenarnya, hampir sekitar 10 tahunan lah ya. Bukan. Kan nama PT Topak Lestarikan namanya dulu PT Intik Indorayun. Iya, betul. Dia mulai beroperasi tahun 87. Iya. Jadi pabriknya baru beroperasi tahun 90. Iya. Jadi ketika di dalam proses beroperasi ini dia perusahaan itu telah melakukan pencemaran lingkungan luar biasa. Iya. Marah masyarakat. Iya. Jadi marah. Jadi bentrok lah kan, korban lah kan semua. Iya. Jadi bentrok itu mulai tahun 1997 sampai tahun 2002. Oke. Akhirnya di tahun 98 itu Presiden BCH itu ditutup perusahaannya total kan gitu kan. Iya. Itulah. Sebenarnya bukan tahun 98, 99. Jadi TPL itu beroperasi kembali itu tahun 2009 kalau menurut catatan kami. Beroperasi kembali. Iya. Apakah bukan? Beroperasi kembali. Sebenarnya kalau dia sudah dinyatakan secara awal tahun 2002 dia sudah beroperasi. Beroperasi Di lapangan dia setelah dikeluarkan Akta 54 itu. Oh, gitu. Itulah 2003. Jadi jadi Akta 54 itu tahun 2003 dikeluarkan. Ya, 2003. Dikeluarkan 2003 berarti 1 tahun TPL harus berbenah. Ya, dari Baru berbenah itu ya berdasarkan sepakat antara masyarakat kan. Nah, setelah dinilai berbenah oleh masyarakat, baru duduk bersama lah bikin semacam MOU lah begitu kira-kira ya? Ya, sebenarnya bukan. Bukan, oke. Sebenarnya bukan. Kayak gimana? Artinya diberi kesempatan, ketika udah diberi kesempatan itu sebenarnya sudah harus bersepakat. Oh, begitu. Gitu. Oke. Jadi kita udah tahu ya, jadi perjalanan ceritanya jadi kayak gimana, kita udah jadi jelas ya, clear, jelas sekali yang layak berdua disampaikan. Nah, selanjutnya saya mau tanya, ini sekitar antara tahun 2020 sampai 2021 itu banyak sekali saya baca di media sosial tentang gerakan ini gitu. Boleh dijelaskan sudah melakukan lobby-lobby atau bagaimana gerakan ini? Mungkin dari Lai Sinaga nanti lalu Lai Sitorus melanjutkan ya. Silakan. Jadi ketika pertama sekali kami deklarasikan GTA 54 itu sudah ada pertemuan dengan PKPU dan FGP lah, dengan DPR itu di sana. Itu ada 1 kali dengan FGP, tetapi DPR di sana mengingkari apa yang sudah disepakati hasil rapat. Jadi akhirnya kami ya udahlah, kita bisa
bisa meminta dukungan dari DPRD itu kan, udah kita langsung terbang ke Jakarta. Jadi banyak kementerian yang kita jumpai waktu itu. Kita naikkan dulu surat bahkan ke presiden. Bahkan waktu ketika data presiden Turki membahas, ya udah kan bersangkut dia mau menyampaikan surat ke presiden. Waktu Presiden Jokowi dihembas ini vote estate itulah ya, meresmikan estate. Bulan Oktober lah. Oktober ya? 2020 mas. Iya, 2020. Oke. Jadi kami sampaikan surat, tapi surat itu tidak sampai. Justru walaupun surat itu kami sampaikan via Pas Pampres, iya. itu kan kami kirim juga via pos. Tapi via pos sampai. Kan ada apa kan gitu kan. Jadi setelah itu di bulan November kami langsung terbang ke Jakarta. Kami jumpa itu banyak kementerian, mulai termasuk Kementerian Sekretaris Negara, dari Kementerian Investasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Pajak, Menko Polhukam, baru Komnas HAM, Kemenkumham, baru Kementerian Pertanian juga, KLHK, baru masuk lagi sama Kementerian Perikanan dan Kelautan, karena semua berhubungan masalah kerugian masyarakat akibat di PT Semelnya. Baru kami jumpai juga termasuk baru di bulan Maret kami berangkat lagi ke Jakarta. Kami tidak lanjuti itu semua. Termasuk akhirnya kami diterima di KSP. Ya mungkin Laestorus bisa menambahkan. Oke, jadi hanya untuk menyampaikan saja bahwa sebenarnya perjuangan ini murni atas kesadaran kita, bukan karena menyangkut sentimen. Itu harus kita garis bawahi supaya informasinya jangan liar di masyarakat seolah-olah kita kena sentimen dan punya kepentingan pribadi. Itu hal yang salah Atau kelompok ya. ya, karena masyarakat bisa melihat bagaimana GT54 ini konsisten dari hari ke hari, bulan ke bulan memperjuangkan hak masyarakat seperti yang kita sebutkan tadi. Di garis bawahi pula bahwa kita GT54 ini bukan LSM. Karena ada anggapan-anggapan bahwa kita ini sama dengan LSM. Di kementerian pun kemarin masih ada salah menyebutkan bahwa kita LSM GT54. Padahal itu sebuah gerakan ya. Ini hanya sebuah gerakan masyarakat, murni gerakan moral mengedukasi dan menuntut hak-haknya. Sebenarnya kalau pemerintah mau memakai hati nuraninya dalam membahas ini, termasuk TPE, ini bukan hal yang sulit untuk dijalankan. Menjadi pertanyaan kami dari GT54, apakah logika dan hati nurani itu masih ada? Kita sudah beberapa kali dicoba sebenarnya berbicara pada Bupati Toba, pada Wakil Bupati, Sekda. Kita sudah sampaikan sebenarnya apa tujuan-tujuan kita, dan termasuk di hasil keputusan rapat terakhir antara GT54, Pemkab Toba dan PT TPR sudah menyepakati memanggil direktur PT TPR, direktur utama PT TPR, dan itu tidak dilaksanakan sampai hari ini. Kita tidak tahu kekuatan apa yang melindungi, kenapa hasil keputusan rapat yang di situ sudah ada pemerintah tidak bisa melaksanakan keputusan rapat itu. Kecewa, kita pasti sangat kecewa, karena kita sudah tidak tahu apakah Pemkab Toba itu punya kekuatan atau tidak untuk menyelesaikan konflik di tingkat masyarakatnya. Padahal TPL itu sebenarnya pada beberapa rapat sudah ada sebenarnya indikasi untuk membahas sejujurnya. Tapi kita tahu di tingkat Pemkab kenapa ini seperti ada terhalang. Kita jadi curiga apakah ini hanya lip service di tingkat-tingkat rapat, kemudian eksekusinya tidak ada. Kita hanya mau berpesan kepada siapapun yang akan mendengar dan membaca ini, bahwa perjuangan ini nggak akan pernah berhenti. Itu aja pesan dari kita. Oke, terima kasih untuk Lai. Kan saat ini Lai berada di Jakarta lah. Beberapa hari ini di Jakarta. Bisa dijelaskan sedikit dalam rangka apa ke Jakarta begitu? Walaupun sebelum-sebelumnya sudah pernah ke Jakarta gitu ya. Ini apakah melanjutkan yang
sebelumnya tidak apa selesai dibahas atau bagaimana? Jadi karena sebelumnya sudah ada banyak kita punya tindak lanjut dan surah atau apa, itu yang terutama kita tindak lanjut ke kementerian. Jadi pada waktu kami tingkat di Jakarta ada kami manfaatkanlah sampai KLHK kementerian investasi dan sama kementerian maritim dan investasi. Jadi tujuan utama kami berangkat ke Jakarta ini begini, biar menyatukan persepsi dulu dari semua kementerian tadi bahwa tuntutan kami itu sangat sederhana. Betapapun rumitnya masalah, ya sebenarnya bisa dilakukan sederhana kan. Jadi tuntutan paling sederhana udah bagaimana pemerintah pusat memediasi sekarang. Artinya bukan sebatas memediasi begitu lalu dibiarkan, tidak, sampai terjadi kesepakatan sampai selesai permasalahan ini mediasi sampai terjadi keputusan. Jadi artinya dasar nanti memediasi itu tadi apa yang menjadi hak kami supaya menjadi kesepakatan antara masyarakat dan PDPR. Karena di waktu mulai kami ajukan konsep bagaimana kita menyelesaikan pertarungan ini, kami kan tidak mengajukan konsep begini, duduk TPL permanen bukan, tutup atau buka TPL. Artinya kalau TPL itu nggak mau membahas surat pernyataan, ya udah tutup. Tapi kalau dia mau membahas, ya udah silakan kalian tutup atau buka berdasarkan kemampuan kalian memenuhi standar tuan itu. Kalau kalian tidak mau memenuhi standar, ya udah kita tawarkan konsep. Oke, ini draft dari kami. Udah silakan kalian tak tawarkan draft dari kalian. Nah, dan itu tidak memang menyalahi aturan dari segi untuk Indonesia. Karena gini, kami termasuk juga di sini mengikuti pemerintah. Siap tidak pemerintah membangun peradaban itu? Karena kan gini, kalau kita langsung bilang tutup TPL-nya, itu kan pasti sangat bermasalah, langsung konflik. Karena itu kami evaluasi dari perjuangan masa lalu. Karena ketika ditutup, ya langsung ada pro dan kontra. Jadi maka tujuan kami jangan ada lagi konflik dengan masyarakat. Jadi oke, inilah konsepnya. Artinya kalau nanti TPL itu berbenar-benaran, kita sudah pantau, sudah ada semua tahap-tahapannya, sudah ada konsepnya, di mana hak masyarakat memantau, ya TPL yang katakan semakin lebih bagus. Berarti ya udah kita punya peradaban bagus. Atau kalau TPL-nya memang kurang ajar, ya udah tuduh sendiri dia, karena sudah kita punya kesepakatan. Ya udah kita kasih tantangan. Intinya apapun yang kami sampaikan ke kementerian, terutama sederhana, artinya kami meminta pemerintah dari kementerian memediasi antara masyarakat dengan TPL. Nah, jadi memediasi bukan mereka hanya sebatas memediasi begitu, tidak, nanti harus mereka terlibat dalam satu tim. Nah, supaya sampai nanti terjadilah kesepakatan final lah, mengikatlah kedua belah pihak. Jadi ada sistem yang sama-sama kita sepakati gitulah. Iya. Ya, oke. Jadi makanya kembali tadi tujuan GTA 54 ini kan gimana supaya tidak terjadi konflik. Oke. Kalau kita bilang tutup permanen, ya udah itu pasti konflik. Ya udah tutup atau buka. Iya. Nah, gitu. Oke, mulai Lai Sitorus dan Lai Sinaga, semoga perjuangan Lai ini bisa sama-sama tidak merugikan siapapun juga ya, baik masyarakat, baik juga perusahaan, dan juga lingkungan hidup juga tidak dirusak begitu ya. Itu memang tujuan yang sungguh mulia saya pikir. Terima kasih Lai, semoga kita nanti bisa lebih lanjut lagi membahas persoalan lebih sejauh mana nanti perjalanan Lai, nanti kita akan pantau, dan mudah-mudahan berikutnya kita bisa wawancara lagi ya. Mulai pemirsa Batak Indonesia, inilah percakapan kami dengan kedua orang yang luar biasa ini. Kita akan berjumpa lagi pada video-video yang lebih progresif. Dari saya, Boy Tonggor Siahaan melaporkan.